pagi anak-anak. Baik, Bu Guru. Bagaimana kabar kalian hari ini? Baik, alhamdulillah. Tuhan sehat. Alhamdulillah, betul senang sekali berjumpa dengan kalian di kelas ini lagi. Nah, hari ini kita jadwalnya untuk membuat keyakinan kelas. Ya, masih ingat? Masih. Kalian mempunyai impian apa tentang kelas kita? Kepengen seperti apa kelasnya? Nanti kalian utarakan. Caranya bagaimana? Nah, caranya nanti kalian menulis ataupun boleh menggambar apa keinginan kalian, apa mimpi kalian tentang kelas yang ingin kalian miliki. Membagikan kertas satu-satu, nanti kalian tuliskan ataupun gambarkan ya ide kalian atau mimpi kalian ingin memiliki kelas yang seperti apa ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita diberi kesempatan sehat, ya, dapat berada di sini untuk menyaksikan acara diseminasi budaya positif di sekolah. Pemaparan dari Ibu Kasmiati SPD sebagai calon guru penggerak angkatan 7 Kabupaten Purbalingga. Dalam susunan acara pada yang pertama yaitu pembukaan, yang kedua sambutan dari kepala sekolah, yang ketiga inti, dan yang terakhir adalah penutup. Memasuki acara pertama, marilah kita buka acara pada pagi hari ini dengan membaca basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara kedua, yaitu sambutan dari Bapak Kepala Sekolah, yaitu kepada Pak Slamet Priyanto SPD SD, kami persilakan. Terima kasih kepada saudari pembawa acara yang memberikan waktu kepada diri saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berbahagia sekali pada hari ini kita bisa berkumpul untuk melaksanakan kegiatan guru. Dan hari ini kita melaksanakan berkumpul dalam satu ruangan, yaitu untuk menyampaikan sambutan tentang kegiatan diseminasi budaya positif di sekolah. Bapak Ibu yang saya hormati, kita menyadari bahwa budaya dari berbagai macam sudah kita laksanakan, namun tiada hentinya kembali kita selalu menanamkan budaya. Dan kali ini yang akan disampaikan oleh teman kita, yaitu Ibu Kasmiati selaku guru penggerak, yaitu pada angkatan 7. Perlu kita memberikan dukungan yang sangat baik kepada Ibu Kasmiati, sehingga pada akhirnya nanti kita selaku guru yang ada di SD Negeri Mewek bisa terjalin menjadi guru penggerak semuanya. Terima kasih kepada Bapak Slamet Priyanto sebagai kepala sekolah atas sambutan yang telah diberikan. Selanjutnya yaitu memasuki acara inti, yaitu pemaparan dan diskusi yang akan disampaikan oleh Ibu Kasmiati SPD. Kepada beliau kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.
Amin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Yang terhormat Bapak Slamet Priyanto SPSD selaku Kepala Sekolah SD Krimelek. Yang saya hormati Bapak Ibu Guru Hebat SD Krimelek yang berbahagia. Marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat dan rahmatnya kepada kita semua, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir di sini dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Tak lupa sholawat serta salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senantiasa kita nantikan syafaatnya siang dan malam, dan semoga kita semua akan mendapatkan syafaat dari beliau di yaumul akhir nanti. Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Slamet Priyanto yang telah memberikan izin, waktu dan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan diseminasi budaya positif di sekolah pada hari ini. Dan yang kedua, saya juga mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada rekan guru yang sangat hebat yang telah membantu mempersiapkan acara diseminasi pada hari ini dengan sangat baik, dengan kolaborasi yang sangat baik pula. Bapak Ibu guru hebat, acara diseminasi pada hari ini merupakan salah satu program pendidikan guru penggerak, salah satu tugas yang saya laksanakan. Pendidikan guru penggerak terdapat 3 modul yang harus dipelajari. Alhamdulillah, saya sudah menyelesaikan 1 modul, yang di dalam modul itu terdapat pertama tentang filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantoro, dan yang kedua tentang nilai dan peran guru penggerak, yang ketiga tentang visi guru penggerak, dan yang keempat tentang budaya positif. Bapak Ibu yang kami hormati, alhamdulillah hari ini kita dapat melaksanakan diseminasi ini tidak terlepas dari bantuan Bapak Ibu semua. Semoga acara pada pagi hari ini dapat berjalan dengan lancar dari awal sampai akhir. Tujuan diseminasi yaitu memahami konsep budaya positif yang di dalamnya terdapat konsep perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. 3 teori motivasi perilaku manusia, motivasi internal dan eksternal, keyakinan kelas, hukum dan penghargaan, 5 kebutuhan dasar manusia, dan 5 posisi kontrol guru, dan segitiga restitusi. Kemudian tujuan diseminasi yang kedua yaitu menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada murid. Ini ada pertanyaan tematik, Bapak Ibu. Setuju apa tidak? Ini ada 3 pertanyaan tematik. Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Nah, menurut Bapak Ibu, kira-kira setuju apa tidak? Nih, kita simpan jawabannya setuju. Coba saya ingin mendengar pendapatnya dari Pak Mudi. Monggo Pak Mudi. Terima kasih sekali kepada tugasnya yang telah memberikan waktu saya, yaitu mengenai pendapat bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Menurut saya itu memang benar ya, bahwa anak itu biasanya kalau mendapat hukuman maka dia akan lebih hati-hati lagi, karena hukuman itu mungkin bagiannya suatu suatu pelajaran yang berharga. Oh iya nih, jadi saya biar tidak kena hukuman maka saya harus disiplin. Artinya mengikuti aturan-aturan yang ada. Jadi mungkin ada rasa jerahnya sedikit sehingga merubah sikap anak untuk disiplin gitu.
untuk tidak mengulangi lagi begitu artinya. Saya kira secara sederhana hanya itu saja. Terima kasih. Berarti untuk pertanyaan kematian pertama ininya setuju Bapak Ibu. Nah sekarang untuk pertanyaan kematian kedua yaitu pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kira-kira Bapak Ibu setuju apa tidak? Setuju juga. Oke. Saya pengen mendengar pendapatnya Bu Jini. Juga setuju ya, pemberian hukuman dengan hal positif itu seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Ada masa anak senang membaca, ada masa anak membersihkan halaman sekolah, tapi ada juga masa anak supaya membersihkan halaman sekolah itu malu karena membersihkan halaman sekolah tidak bersama dengan teman-temannya, tapi karena dia dihukum. Jadi membersihkan halaman sekolah itu hal positif, tapi bisa juga dapat meningkatkan disiplin anak. Dengan rasa malu pasti dia akan mengurangi hal-hal yang negatif yang dia lakukan. Kemudian begitu juga dengan membaca. Membaca dapat menambah wawasan, membaca juga dapat memperlancar anak dalam literasi. Tapi ada saat di mana anak sedang tidak ingin membaca, jadi pasti apalagi membacanya karena suatu hukuman, anak juga pasti merasa malu untuk melakukan hal itu. Jadi membaca dan membersihkan halaman sekolah itu juga dapat meningkatkan disiplin anak. Begitu. Terima kasih kepada Pak Mufti dan Ibu atas kesempatannya. Sekarang kita lanjut untuk pertanyaan tematik yang ketiga, yaitu pemberian penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Apakah Bapak Ibu setuju atau tidak? Setuju lagi? Ya. Siapa yang mau memberikan pendapatnya? Bapak Resian monggo. Memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak, itu saya sangat setuju, karena hal yang paling sederhana kita bisa memberikan penghargaan berupa bonus nilai, ketekunan, nilai kemauan untuk memberikan contoh gitu. Kalau misalnya dalam olahraga itu sangat mempengaruhi keaktifan anak, jadi mereka itu bisa besok bertanya-tanya, wah saya akan dikasih bonus apalagi ya sama Pak Guru. Nah, itu juga bisa memberikan motivasi belajar dan meningkatkan hasil belajar yang kita targetkan pada pembelajaran yang kita ambil. Itu, terima kasih. Terima kasih kepada Pak Resi yang telah memberikan pendapatnya sangat luar biasa. Untuk Bapak Ibu hebat semuanya. Supaya lebih semangat, coba seperti anak-anak yang ada di kelas kita. Tepuk semangat. Nah, semangat luar biasa. Just. Ya, terima kasih. Lebih semangat ya. Kayaknya dari tadi kelihatannya dari apa ya. Oke, itu tadi untuk pertanyaan tematik. Selanjutnya next. Topik dalam eksplorasi konsep disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian ada teori motivasi hukum dan kehargaan, restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kebutuhan dasar manusia, 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi akan kita bahas bersama. Perubahan paradigma, ini kegiatan kepalan tangan. Nah, di sini saya akan meminta tolong kepada Bapak atau Ibu guru hebat di sini
saya minta tolong nanti ada yang perangkatan ya tentang perubahan paradigma di sini kegiatan kepala tangan. Ya, saya minta untuk Pak Mugi dengan Bu Wiwit boleh maju ke depan. Iya, silakan. Ya, di sini Pak Mugi dan Bu Wiwit akan berperan. Ya, sini Pak, biar kelihatan teman-teman. Nah, sekarang di sini Bu Wiwit coba tangannya seperti ini. Kemudian Bu Wiwit meletakkan sesuatu yang sangat berharga di telapak tangan Bu Wiwit, ya, yang itu sangat dijaga sekali oleh Bu Wiwit. ya, jangan sampai Sampai ada orang lain untuk mengambilnya. Ini dijaga benar-benar. Nah, di sini Pak Mugi ini ingin membuka ya ataupun mengambil sesuatu yang sangat berharga yang ada di kepala Bu Wiwit ya dengan berbagai cara, dengan cara merayu atau dengan cara ya kayak bisa ya nanti ya kalau merayu, pokoknya dengan cara merayu, menyuap ya ataupun mengancam bahkan mengancam boleh, ya pokoknya dengan berbagai cara supaya yang ada di kepala Bu Wiwit yang di dalamnya itu dapat diambil oleh jenengan. Ya silakan coba diberangkat. Ya silakan sana dulu Pak. Halo Bu Lili. Halo. Saya dari tadi penasaran itu. Ya di Megaboard saya pengen minta, tapi saya nggak punya, pengen banget. Boleh nggak? Nggak boleh, ini punya Jangan saya. pelit dong. Nggak boleh, mau ini yang punya saya kok. Nah, makanya Nggak boleh. kalau temannya kepengen harusnya dikasih. Belum tentu, nanti belum tentu nih, kalau lebih bermanfaat ini kan bermanfaat saya. Makanya kalau bermanfaat buat sendiri tidak baik. Sebaiknya itu tetangganya, temannya dikasih lah. Nggak mau. Nah, berarti ini ciri orang pelit kalau begitu. Apa? Oh ini punya saya? Dikenain pelit nggak mau. Ya nggak mau sih, tapi kan ini punya saya. Kalau saya minta sedikit aja. Nggak boleh. Kalau diambil nanti berkurang. Kita tambahin malah. Nah kalau diambil boleh. Nah berarti kan licik. Iya nggak apa-apa. Tambahin mau. Nggak apa-apa. Kita nggak boleh. Iya. Kalau diambil itu gunanya. Kalau diambil kan berkurang. Pengen nambah apa kurang? Ya nggak apa. Pengen nambah. Ya jauh. Saya juga pengen nambah. Iya, tapi itu belum punya saya. Ini punya saya. Udah tak kasih makan. Nggak mau. Enggak. Nggak mau. Awas nanti kalau jatuh nggak. Ya nggak mau, Pak. Yang penting ini punya saya. Punya saya. Ya, nanti malam tak kasih jajan lah. Nggak mau, pokoknya ini punya saya satu-satu. Awas ya, saya udah merayu, udah tak kasih hadiah, tak kasih apa tetap nggak mau. Saya jorokin dong. Pokoknya ini punya saya, nggak boleh diambil. Kalau kita boleh, ya nggak boleh. Oke itu ya. Kalau satu pengen jadi gimana? Dia cari sendiri. Cari sendiri. Pinjam sebentar Nggak aja. boleh. Payah nih kalau telepon begini ya. Nggak boleh. Pokoknya nggak boleh. Ya udahlah saya minta sebentar aja. Lihat doang. Nggak boleh. Masa? Nggak boleh, pokoknya nggak boleh. Lihatnya nggak karuan ini. Cuma lihat aja. Nggak boleh. Mana nih? Nggak boleh. Awas loh ya. Apa? Nanti kalau suatu saat butuh, Nggak anak-anak apa-apa. itu harus saling tolong menolong. Kita itu nanti akan mengalami hal-hal yang sama, jadi kita tuh harus saling tolong menolong lah. Iya. Kalau kan ini punya saya. Saya tahu, kalau sekedar lihat aja, masa pinjem aja nggak bisa. Dia nggak boleh, mau ini ada sesuatu punya saya yang nggak boleh dilihat. Ini apa? Pegang aja. Nggak boleh. Itu nanti nggak jadi rahasia saya. Oh gitu. Iya. Ya udahlah saya malah aja. Iya. Sebab ini orang kayaknya pelit banget sih ya.
Pokoknya nggak boleh, ini punya saya. Ya udahlah, saya mana aja. Saya nanti akan berusaha sendiri untuk pengen apa yang saya Cari ceritakan tadi. sendiri ya. Ya udah, mudah-mudahan saya akan mendapatkan yang lebih daripada dulu. Terima kasih. Terima kasih untuk Bu Wiwi dan Kang Obi tentang kebutuhan kita. Sangat luar biasa aktingnya ya. Bapak Ibu Guru, bagaimana pendapat kalian tentang aktingnya tadi? Tentang apa yang dapat diambil dari peran tadi, Bu Wiwi yang mempertahankan sesuatu yang sangat berharga di kepala tangannya. Kemudian Pak Mugi yang ingin sekali dengan sekuat tenaga, ingin sekali memiliki apa yang ada di kepala tangan Bu Wiwi. Berbagai cara tadi sudah dilaksanakan walaupun akhirnya menyerah juga. Nah ini akan berhubungan juga dengan apa yang akan kita bahas. Nah seharusnya disiplin diri itu termotivasi dari dalam diri, bukan karena misalkan kita ada peraturan itu karena takut karena takut mungkin tidak nyaman, karena takut nanti misalkan diomelin atau bagaimana, tapi disiplin itu tumbuh dari diri kita sendiri, dari intrinsik kita sendiri, bukan dari orang lain, bukan karena kita takut, bukan karena kita merasa tidak nyaman atau bagaimana. Disiplin itu harusnya timbul atau muncul dari dalam diri kita sendiri, dari rasa tanggung jawab yang kita miliki, bukan dari orang lain seperti itu. Itu yang harusnya kita lakukan, atau yang murid yang ada di dalam pikiran murid, hati murid seperti itu, dari dalam diri sendiri. Nah, bagaimana kita menanamkan rasa disiplin itu kepada murid supaya mereka tidak merasa tertekan, supaya tidak merasa mereka terbebani, supaya mereka tidak merasa nanti diomelin berulang, nanti dan sebagainya. Itu kan masih dari diri sendiri Nah itu bagaimana cara kita membuat anak menjadi disiplin dari dalam diri sendiri. Next. Kemudian nilai universal. Nah pada masa sekarang ini sedang digembar-gemborkan tentang kurikulum merdeka, walaupun di sekolah dasar ini kurikulum merdeka itu baru dilaksanakan di kelas 1 dan kelas 4, tetapi tidak salah apabila kita semua itu belajar kurikulum merdeka, walaupun misalnya kelas lain itu untuk saat ini belum melaksanakannya. Nah kurikulum yang sekarang sedang ditekankan yaitu kurikulum yang mengacu kepada profil belajar Pancasila. Apa sih itu profil belajar Pancasila? Nah, kita membuat anak didik kita, peserta didik kita itu yang sesuai dengan profil belajar Pancasila. Yang pertama itu anak beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Kemudian berkebinekaan global, gotong royong, kreatif, bernalar kritis, dan mandiri. Itu yang harus ada pada anak-anak didik kita. Bagaimana caranya supaya anak-anak didik kita itu menjadi anak generasi bangsa yang berprofil belajar Pancasila. Ya, supaya lebih semangat lagi coba kita menyanyi profil belajar Pancasila. Ada yang sudah bisa? Pasti sudah setiap hari anak-anak menyanyikan bersama-sama di kelas. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Nah seperti itu, biasanya itu anak-anak menyanyikan lagu profil belajar Pancasila di kelas supaya mereka juga mudah menghafalkan. Setelah hafal mereka terapkan dalam kehidupan
sehari-hari, dan semoga mereka akan menjadi belajar yang berprofil belajar Pancasila. Di sini ada teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila tidak melakukannya? Seperti tadi ya, seperti misalkan saya contohkan ada kalau kita berkendaraan di jalan raya, nah kita menggunakan helm. Menurut Bapak Ibu, nah tujuan untuk memakai helm itu apa? Tujuan kita memakai helm? Ya, untuk mematuhi peraturan. Terus ada pendapat lain? Menjaga keselamatan diri. Kemudian apa lagi? Tujuan kita memakai helm saat berkendara di jalan raya. Supaya ada yang supaya biar terlihat lebih cantik. Terus apa lagi? Kira-kira? Oh, biar tidak masuk angin. Nah, itu alasan kita ya menggunakan helm pada saat berkendara di jalan raya. Alasannya bermacam-macam ya. Nah, ini berhubungan dengan motivasi yang eksternal, internal. Nah, kira-kira itu bagaimana untuk menghindari, apakah untuk menghindari ketidaknyamanan, hukuman? Nah, misalkan tidak, lah saya memakai helm supaya tidak ketilang. Nah, supaya nanti tidak ketilang, tidak mengeluarkan uang, dan supaya tidak dihukum. Nah, itu seperti itu ya. Itu termasuk motivasi eksternal, ya, belum dari diri sendiri. Itu karena dia memakai helm karena supaya tidak dihukum, ya, untuk menghindari ketidaknyamanan. Itu masih dalam motivasi eksternal, ya. Kemudian untuk mendapatkan imbalan dari orang lain atau institusi, apa yang akan didapatkan apabila saya melakukannya, seperti itu ya. Itu masih termasuk motivasi eksternal karena masih mengharapkan imbalan dari orang lain, seperti itu ya. Kemudian yang ketiga, motivasi perilaku manusia yang ketiga, yaitu untuk menghargai diri sendiri. Nah, ini saya akan menjadikan orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Ini termasuk motivasi internal, tujuan disiplin positif. Nah, dari ketiga motivasi perilaku manusia ini, yang paling baik itu yang mana? Nah, yang ketiga betul sekali, untuk menghargai diri sendiri. Saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya, yaitu termasuk motivasi internal, tujuan disiplin. Kemudian didukung oleh penghargaan, bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Oke, ternyata di sini bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Oke, dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongannya eksternal, masih eksternal, ya, dan akan ada faktor ketergantungan seperti tadi. Penghargaan dari guru itu masih termasuk dalam motivasi eksternal karena mengharap imbalan sesuatu dari gurunya. Nah, beberapa dampak dari pemberian penghargaan ini menurut Alford, yang satu itu berpengaruh jangka pendek dan jangka panjang. Kalau misalkan hanya mengharapkan hanya mengharapkan penghargaan dari gurunya dan terus menerus seperti itu dalam jangka waktu pendek dan jangka waktu panjang. Kemudian penghargaan itu menghukum, ya. Jadi penghargaan itu termasuk menghukum juga. Kemudian penghargaan mengurangi ketepatan. Kemudian penghargaan tidak efektif dan penghargaan merusak hubungan. Merusak hubungan bagaimana? Nah, misalkan kalau yang satu misalkan ada anak yang minta, terus kita kasih penghargaan terus yang lain merasa bagaimana? Merasa kadang sok ini ya, kadang sok itu lagi seperti itu. Ya, jadi itu malah nanti merusak hubungan antara teman itu tadi. Yes. Di sini didukung oleh penghargaan tadi, penghargaan mendorong kualitas, penghargaan memajukan kreativitas, dan penghargaan juga
motivasi intrinsik tadi, karena penghargaan termasuk motivasi ekstrinsik tadi, ya. Kemudian bentuk program kebajikan atau apresiasi. Nah, ini beda lagi nih, bukan yang penghargaan tadi, tetapi ini merupakan apresiasi. Ini agak beda sedikit. Dalam memberikan apresiasi atau pengakuan, perlu diingat di sini ada beberapa hal. Yang pertama, beri pengakuan secara khusus, kemudian beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid nih, berbagian, kemudian beri pengakuan secara konsisten dan fokus pada prosesnya. Ini contoh pengakuan atau apresiasi kebajikan. Contohnya misalkan kemarin saya perhatikan pasien ini besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Itu salah satu contohnya ya. Nah di sini rasa empatinya besar sekali. Kemudian yang kedua, saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-temanmu di tugas kelompok. Kemudian contoh pengakuan apresiasi kebajikan yang lain yaitu terima kasih untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu memungut kertas-kertas yang berserakan di lantai. Dan ini contoh apresiasi atau sesuatu yang kita berikan, lakukan atau ucapkan kepada murid kita. Kemudian tindakan guru, ini ada beberapa contoh ya. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu ini yang pertama mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu, ini menurut Bapak Ibu termasuk hukuman atau konsekuensi? Termasuk? Nah, kita simpan dulu jawabannya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat lagi ke sekolah. Nah, menurut Bapak Ibu ini termasuk hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker di sekolah. Termasuk hukuman. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Konsekuensi. Kemudian membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini murid disuruh untuk tidak mengenakan ini murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Misalkan harusnya hitam dia memakai sepatu yang lain jadi sepatunya dilepas seperti itu. Jadi itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Ya kita simpan dulu jawabannya deh. Kemudian selanjutnya lari keliling lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Ini untuk pelajaran PJOK. Termasuk Hukuman atau konsekuensi? Termasuk? ya, kita simpan dulu jawabannya. Ya, kemudian next selanjutnya kita akan tahu jawaban yang sesungguhnya. Oke, Bapak Ibu. Next. Nah, ini sudah ada jawaban yang tadi ya. Yang pertama, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Itu termasuk hukuman. Kemudian yang kedua, lari mengelilingi lapangan basket 2 kali terlambat hadir di sekolah ternyata termasuk hukuman Bapak Ibu. Oke. Kemudian murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah, termasuk hukuman. Karena apa? Sifat hukuman itu menyakiti, ya. Sifat hukuman itu menyakiti dan tidak membuat tidak nyaman anak, seperti itu. Kemudian mengganti kertas tugas teman yang dicoret-coret ini termasuk konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini merupakan suatu hukuman. Karena apa? Murid itu pasti merasa tidak nyaman, malu, ya, tertekan dan sebagainya karena
dia tidak memakai sepatu